Saya Ayah Danu. Saya Syifa Pusira Sangga Dewi. Saya Lili Paramisara. Saya Aulia Putra Mundali. Saya Syafi Dewi Pasti. Saya Meta Ulang Sama. Pasar modal atau yang sering disebut bursa efek adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Adapun peranan pasar modal yang pertama, pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen kepada para pembelinya. Yang ketiga, pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal dari pasar modal, produktivitas perusahaan dapat meningkat. Yang kelima, pasar modal dipandang sebagai sarana terciptanya kesempatan kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong dan berkembangnya kesempatan industri lain dan berdampak pada kesempatan kerja. Pasar modal dipandang sebagai sarana pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan kerja. Setiap dividen yang dibagikan oleh pemegangnya akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan kerja. Pasar modal dipandang sebagai sarana indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume perjualan atau pembelian yang dibagikan akan semakin meningkat, memberikan indikasi bahwa aktivitas berbagai bisnis perusahaan berjalan dengan baik. Produk pasar modal sama halnya dengan pasar barang yang diperjualbelikan beras, sepeda motor, mobil, dan pakaian dan kebutuhan lainnya. Pasar modal juga menjual produk diantaranya saham-saham terdiri dari dua saham didefinisikan sebagai pernyataan atau kepemilikan orang atau suatu badan perusahaan. Saham terdiri dari dua jenis, saham biasa yaitu surat berharga yang ditawarkan oleh efek bursa dan dikenal banyak oleh masyarakat. Saham preferen yaitu gabungan antara saham biasa dan obligasi. Saham biasa yaitu tidak selamanya memberikan dividen bagi pemegangnya. Karakteristik obligasi yaitu memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Obligasi adalah surat sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dan yang beri pinjaman. Kupon obligasi adalah bunga yang harus dibayar. Obligasi tanpa bunga disebut dengan zero coupon bond. Obligasi disamakan dengan deposito berjangka. Perbedaannya, obligasi dapat diperjualbelikan, sedangkan deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan. Salah satu yang paling ditakuti oleh pemegang obligasi adalah kebangkrutan perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Selanjutnya ada right issue. Right issue merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Harga saham yang dibeli dengan right issue lebih murah dari harga saham yang dibeli tanpa right issue. Lalu ada waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada penegangnya untuk membeli saham suatu perusahaan. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan dana dari masyarakat investor atau pemodal yang nantinya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek. Lalu ada mekanisme transaksi di pasar modal. Penjualan dan pembelian surat berharga di pasar modal di bursa efek disebut dengan pasar sekunder. Perusahaan efek memiliki wakil di bursa efek yang diberi nama pialang. Pialang melakukan transaksi atas order dari investor, baik untuk menjual maupun untuk membeli. Pialang juga memberikan nasihat dengan rencana investasi pemodal. Mekanisme transaksi di pasar modal. Harga efek yang beberapa penawaran dan permintaan pasar di sebuah bursa berlaku prinsip jual beli adalah setiap efek yang diperkenalkan adalah efek-efek yang bisa diusahakan. Target adalah keuntungan dari hasil jual beli saham. Dividen adalah keuntungan perusahaan untuk perusahaan yang diberikan kepada pengguna saham. Risiko yang muncul dari keterangan saham yaitu capital loss dan risiko likuiditas. Kerugian dari akibat jual beli saham yaitu capital loss. Oleh karena itu, pemegang saham terus mengikuti perkembangan perusahaan saham yang ingin memiliki. Investasi di pasar modal. Proses investasi menjelaskan
bagaimana seharusnya investor melakukan investasi dalam sekuritas. Berikut hal-hal yang harus diputuskan dalam investasi. Yang pertama, sekuritas apa yang menjadikan investasi. Yang kedua, berapa besar investasi. Yang ketiga, kapan dilaksanakan investasi. Untuk mengambil keputusan tersebut diperlukan langkah sebagai berikut. Yang A, menentukan bidang investasi. Yang B, analisa prioritas. Yang C, membangun portofolio. Yang D, melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini dilakukan penilaian kembali terhadap 3 langkah sebelumnya. Dan yang E, penilaian hasil portofolio. Investor melakukan regulasi terhadap keuntungan yang diperoleh dan risiko yang ditanggung dari portofolio yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.